ada satu kejanggalan. Peggy Setiawan pada saat ditahan di Polda Jabar, saat tes psikologi dimintakan 4 kertas kosong, yang tertulis di kertas kosongnya itu Peggy Setiawan titik 2 mayat, yang kemudian ada 4 kertas tersebut Peggy Setiawan klien kami harus bertanda tangan dan sidik jari. Ada apa kepentingan ini? Untuk sementara ini saran saya kepada Kapolri, penyidik yang ada di Jawa Barat ini dicopot semuanya. Sementara klien kami dibebaskan dulu. Bapak lihat nggak waktu si Peggy itu di jumpa pers? Dia mau bicara, Pak. Udah begini, saya beginiin mulutnya. Saya lihat itu videonya. Pak, itu yang namanya jumpa pers. Apakah hanya boleh dari pihak polisi? Pertanyaan saya. Bukankah ada yang namanya presumption of innocence? Sebelum terbukti bersalah, dia berhak bicara dong. Kalau kamu mau jumpa pers, mau jelek-jelekin dia, atau menuangkan you punya opini, dia juga seharusnya diberikan kesempatan yang sama, yang seimbang. Hukum kan bilang seperti itu, Pak. Jalan satu-satunya, bebaskan Peggy Setiawan. Kami menangkap jawaban dari mereka. Saksi tidak ada. Ya kan? Saksi tidak ada. Mereka hanya mengajukan satu ahli. Makanya nanti kita lihat, kemudian bukti apa lagi. Kalau seandainya ada bukti yang relevan, ayolah. Kalau seandainya saksi tidak ada, maka rasa-rasanya logika hukum saya menekankan kira-kira nggak ada saksi dalam perkara ini yang dimiliki oleh pihak termohon. Kira-kira seperti itu. Peggy alias Peron, bukan Peggy Setiawan ya, itu menjadi DPO 3 orang. Dani, Andi, sama Peggy Peron. Tetapi kalau klien kami dijadikan yang dikatakan masuk daftar DPO, kenapa klien kami dijadikan tersangka pada tanggal 21 Juni? 21 Juni itu dijadikan tersangka. Yang 21 Mei, yang lebih lucu lagi di dalam ini, mereka yang mentersangkakan klien kami itu tidak sesuai dengan Perkap Kapolri. Perkap Kapolri, Perkap Kapolri itu mengatakan loh, termasuk peraturan Kabareskrim mengatakan ada proses untuk mentersangkakan orang. Dipanggil dulu sebagai saksi. Dipanggil dulu. Ada aturannya ada. Kalau saya jelaskan sini nggak selesai malam ini. Nah, di sini saya bilang mereka penyidik ini tidak sesuai dengan prosedur dengan Perkap. Berarti mereka melawan perintah Kapolri. Mereka ini menurut saya pantas untuk dijatuhkan kode etik. Nah, untuk sementara ini saran saya kepada Kapolri, penyidik yang ada di Jawa Barat ini dicopot semuanya. Sementara klien kami dibebaskan dulu. Perlu kita tes, justru di sini menurut saya yang perlu dites oleh detektor itu adalah dari pihak Polda Jawa Barat. Ya ini, kebohongan dan psikologinya kita lihat. Psikologi ya, termasuk psikologinya ke Kabid Humas ini. Karena persoalan ini itu sudah demikian menjadi public interest. Jadi jangan lihat kuantitasnya saja, 1-2 alat bukti, tapi lihat kualitas alat buktinya. Betul tidak orang ini yang melakukan kejahatan? Betul tidak ada bukti permulaan yang cukup? Jadi kualitasnya, jadi jangan cuma kuantitas, oh ya ada saksi, ada kemudian surat ijazah atau KTP gitu ya. Itu kan dangkal. Jadi saya berharap ya pra-peradilan ini melihat dari kualitas alat buktinya. Sidang pra-peradilan Peggy hari ini memikat banyak perhatian publik. Pasalnya sidang pra-peradilan pekan lalu dihebohkan dengan tidak dihadirinya oleh Polda Jabar. Pada saat itu juga, banyak publik yang menilai bahwa tidak ada keseriusan dari pihak kepolisian Polda Jabar. Tak hanya itu, banyak pengamat politik, pakar hukum, pengacara kondang seperti Hotman dan Otto juga ikut menyudutkan Ibtu Rudiana untuk angkat suara terkait kasus ini. Mayor Purn Marwandi sekaligus pengacara Peggy juga ikut membidik pihak kepolisian Jabar. Marwan tegas memberi komentar kepada penyidik untuk segera dicopot dari kepolisian karena kasus ini diduga ada oknum yang bermain. Makanya kami mengajukan pra-peradilan ini karena kami menilai bahwa terhadap klien kami ditangkap dulu, baru dicocok-cocokkan nih. Dicari saksi, cari bukti. Ini penegakan hukum seperti ini kami lihat adalah sewenang-wenang. Karena yang kami butuhkan adalah penegakan hukum yang fairness, yang betul-betul menjunjung tinggi hukum sebagai panglima. Jangan sampai begini, kita sama semua di depan hukum, tapi kita tidak sama di depan penegak hukum. Jangan sampai itu terjadi. Kira-kira seperti itu, kawan-kawan. Kemudian yang paling penting begini, 2016 dilakukan
penggeledahan, bahkan penyitaan 2 unit kendaraan bermotor yang motor itu motor rusak. Rusaknya apa? Rusaknya turun mesin. Motor Suzuki Smash itu rusak, motor turun mesin, tapi tetap dibawa. Kemudian perkara ini senyap. Kalau saja Peggy Setiawan dari 2016 akan dilakukan penangkapan, kira-kira sudah dilakukan penangkapan, bukan di 2024 ini. Pertanyaannya, kenapa didiamkan? Apakah penetapan Peggy Setiawan ini sesuai? Kami menilai ini tidak sesuai karena Peggy Setiawan dan Peggy Peron adalah 2 figur yang berbeda. Kira-kira seperti itu, kawan-kawan. Yang kami nilai di sini adalah salah orang, salah sasaran, salah objek atau error in persona. Itu yang kami tekankan di dalam permohonan pra-peradilan kami. Ya kan? Jadi semoga juga pihak termohon mampu untuk menjawab apa yang menjadi gugatan atau permohonan kami. Tinggal kita tunggu besok seperti apa jawaban mereka. Tapi yang kami tekankan adalah penetapan tersangka itu tidak sah dengan dasar, adalah orang yang salah. Kemudian kami menilai juga di dalam permohonan kami 2 alat bukti yang tidak dimiliki oleh termohon. Makanya dalam persidangan ini kami akan tekankan apakah kalau mereka memiliki 2 alat bukti, kita uji alat buktinya apakah sah atau tidak. Kira-kira seperti itu. Salah satu kuasa hukum Peggy, Insang Safrudin, mengatakan bahwa dalam penetapan tersangka terhadap Peggy oleh Polda Jabar terjadi error in persona atau salah objek. Insang juga menunggu sikap dan jawaban dari pihak Polda Jabar. Namun, Insang ragu pihak Polda Jabar tidak akan bisa menjawab semua poin sidang pra-peradilan tadi. Insang mengatakan bahwa besok Selasa, tanggal 2 Juli tahun 2024, semua diajak untuk menyoroti sidang besok ini. Besok acaranya itu nanti setelah jawaban kami juga akan ajukan replik terus duplik. Dalam replik nanti kami akan tegaskan juga bahwa soal penangkapan terhadap klien kami Peggy Setiawan jelas-jelas dikatakan oleh klien kami rekan-rekan kami itu sudah perbuatan melanggar hukum, ya kan? Kewenangan. Terutama soal penangkapan. Soal penangkapan pada saat keluarkan spin penangkapan harus diberitahukan kepada orang tua atau keluarga atau penasihat hukumnya. Tetapi ini tidak pernah ada, ya kan? Nah ini penting, perlu dicatat. Nanti akan kami tegaskan dalam replik besok. Persiapannya kalau dari awal kami sudah siap. Dari minggu kemarin kami sudah siap. Kebetulan hari ini keluarga Peggy memang datang ke sana untuk memotivasi kami dari ibunya.